Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, jamaah Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ulin. Di sini ulun lihat pengurus masjid lengkap kecuali satu ya kelihatannya. Mas Sori kebetulan tadi malam ya ibunya meninggal, jadi mari kita doakan bersama semoga husnul khotimah ya, diterima Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mas Sori itu marbotnya Masjid Asy-Syifa. Baik Bapak sekalian ya, kita ketemu hari ini singkat saja 7 menit dalam rangka kultum. Hari ini yang ulun angkat mengenai niat. Niat itu luar biasa pentingnya. Jadi pertama ya, kita semua tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ya 56 itu menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya pertama, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini, detik ini kita harus sadar bahwa kita hidup ini tujuannya oleh Allah diciptakan cuma ibadah. Jadi kita ini apapun yang kegiatan aktivitas kita itu ibadah, karena ya itu memang kita diciptakan. Jadi jangan ada yang lain. Nah terus sekarang salah satu hal yang paling penting dalam ibadah itu adalah niat. Nah niat itu yang penting. Niat itu sangat luar biasa pentingnya, karena dalam sebuah hadis Nabi kan bersabda ya, innamal a'malu binniyat. Artinya amal itu sangat tergantung dengan niat kita. Baik, saya mungkin ini agak sedikit mencontohkan ya, bukan. Karena biasanya kalau penceramah kan ngomong tok. Saya pengen supaya jadi begini. Saya yakin bapak-bapak ini ilmu itu sudah banyak, yakin saya. Sudah tahu. Ceramah itu sekarang luar biasa. Apalagi punya HP, tinggal buka, mau ustadz apa saja, dai apa saja, ulama apa saja ada. Bahkan kalau Bapak Ibu cermati di YouTube pun ijazah-ijazah guru sekumpul itu banyak sekali. Misalkan ya, saya ijazahkan supaya doa cepat kabul, ada semua di YouTube. Coba sampai lihat ijazahnya bagaimana supaya sugih, ada lengkap di YouTube tuh. Dan semua ulama hampir semua ada, mulai dari tingkat nasional, internasional maupun lokal. Ya, misalkan Bapak Ibu belajar hikam, guru Bahqi itu lengkap dari hikam pasal hikmah 1 sampai lengkap. Gus Baha ada juga hikam, Buya Yahya ada. Nah sekarang tinggal kita cari. Nah sekarang saya akan membahas niat. Jadi gini Bapak sekalian, niat itu menjadi penting karena akan menunjukkan kedudukan kita. Kita posisinya di mana? Setelah keluar dari masjid ini, saya yakin Bapak Ibu nanti bisa tahu saya ini termasuk yang tingkat mana gitu ya. Baik, tapi saya pengen mencontohkan. Ini contoh Bapak Ibu sekalian ya, supaya agak beda saya. Ini kotak amal ya, kotak amal. Misalkan ini kotak amal di depan Bapak Ibu sekalian. Lewat atau misalkan ada kan kotak amal di samping-samping ada. Siapa yang mau beramal silahkan. Pertama, kita sudah ada niat sama sedekah misalkan. Kan sebentar ya, kita mau sedekah. Oke. Kita mau sedekah. Niat kita sedekah apa? Nah, misalkan saya ini sudah ngangkat duit. Ini sudah sebenarnya ketika kita punya niat sedekah itu sudah nikmat yang luar biasa diberikan Allah. Nikmat yang sebenarnya adalah nikmat ketika kita diberi taat oleh Allah. Tolong catat ya, bukan harta tata wanita, bukan. Kalau saya senang singkatannya sekarang DPJ. Bukan duit, bukan perempuan, bukan jabatan. Itu bukan nikmat yang sebenarnya. Nikmat yang sebenarnya adalah ketika bapak-bapak bisa sholat jamaah. Luar biasa itu.
Ini sudah nikmat, jadi Bapak nikmati. Karena menunjukkan bahwa Bapak itu diberi dekat dengan Allah. Bahwa sedang saat ini Bapak sedikit dekat dengan Allah. Oke ya, saya contohkan. Ini kan misalkan kotak amal. Kita sudah berniat itu, ketika Allah menggerakkan kita untuk sedekah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Takdir kita itu sudah ditakdirkan untuk arahnya itu ke surga sudah. Jadi kalau sekarang Bapak tanya, saya kira-kira atau ke surga atau neraka, jelas Bapak ini arahnya ke surga sudah. Jelas. Beda kalau Bapak maksiat, ya itu jelas arahnya ke neraka. Sebenarnya sudah jelas. Kita ini sudah jelas mau kemana, ya. Nah, ketika saya ngangkat, kemudian saya kan bawa duit nih, bawa duit. Sampai nggak usah sudon sama saya, pamer itu saya nggak ngurus. Karena sebenarnya makhluk itu nggak penting komentarnya ya. Karena apa? Seperti kalau Luqmanul Hakim itu kan naik kuda salah, dinaiki salah. Ya itu komentar orang tuh biar aja. Sampai nggak usah terpengaruh. Kita nggak pernah terpengaruh komentar orang. Asalkan niat kita karena Allah lillahi ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kita sering ngomong la haula wala quwata illa billah tapi nggak paham. Artinya kita bisa bergerak ini karena siapa? Ya karena Allah. Sekarang sampean kalau nggak diberi nyawa Allah bisalah duduk di sini ke masjid, nggak bisa Bapak sekalian. Nah, ketika saya ngambil duit, kita harus berpegangan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Kita nggak punya apa-apa Bapak sekalian, nggak punya apa-apa sama sekali, nggak punya apa dan tidak bisa apa-apa. Duit ini berarti duit siapa? Nanti kalau saya jawab duit Allah kan dikira gila saya ya. Ya duit ini duit saya tapi miliknya Allah. Miliknya Allah. Ketika saya memasukkan, kan saya sedekah nih, sedekah sudah masuk. Nah, saya tuh nggak ngasih apa-apa sebenarnya. Saya ini nggak punya apa-apa saya. Ini bukan duit saya sebenarnya. Hakikatnya saya nggak punya apa-apa. Jadi saya tidak akan pernah membahas duit ini duit saya, nggak pernah, nggak perlu. Dan saya ingatkan, berapapun duit yang Bapak Ibu masukkan itu sebenarnya nggak penting bagi Allah ya. Kenapa? Kita tidak bisa bersandar sama amal. Jangan pernah bersandar sama amal. Nggak ada bandingannya Bapak sekalian. Sekarang saya mau tanya, kenapa nggak bisa? Saya mau tanya, kalau Bapak punya mata, saya hargai semiliar, saya ambil boleh enggak? Loh Bapak ini berarti orang sugih. Ustadz nih misalkan, saya ambil matanya 2, saya hargai 1 triliun, boleh enggak? Ya. Yakin saya nggak akan mau. Kalau masalah sandaran amal, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Kita ini mencari rahmatnya Allah. Ridho untuk mencari rahmat Allah. Kalau sampai bersandar amal, sampean di dunia hidupnya 70 tahun, nanti di surga berarti cuma 70 tahun. Mau Bapak Ibu sekalian? Kan enggak. Kenapa ketika orang itu sudah di surga, itu abadi? Ya karena rahmatnya Allah. Oke ya, tadi kan sudah masuk nih. Saya sudah nggak ngurus nih. Niat saya adalah satu aja yang benar itu. Mencari ridho Allah. Sudah, nggak usah ngomong saya 1000, 2000. Kalau orang lain ngomong itu makhluk ya, kita jangan terdikte makhluk. Itu nggak penting Bapak sekalian. Sampai masukkan 1000, tapi dengan ikhlas, beda dengan yang 1.000.000, tapi dengan diikutin riya. Di mata Allah bisa yang lebih bermakna adalah yang 1000. Dan perlu saya beritahu, kalau di buku hikam itu, tanda Bapak Ibu itu amalnya diterima itu gampang. Termasuk sholat Bapak tadinya diterima enggak itu lihat aja. Tandanya pertama, Bapak senang ketika melakukan. Ketika sholat tadi gembira enggak? Tapi kalau sampai sedih itu ya tanda-tandanya alamat yang kurang. Kedua, Bapak Ibu pengen melakukan lagi. Lihat aja besok ini kayak Pak Yusuf ini saya lihat rajin. Insya Allah mudah-mudahan beliau termasuk yang jelas diterima. Kenapa? Karena tiap hari ke masjid, artinya ketika hari ini ke masjid gembira, besok pengen lagi, saya jamaah lagi sama jamaah lagi. Nah itu tanda Bapak Ibu harus gembira itu, bahwa amal Bapak Ibu diterima, itu tandanya. Nah kalau di dalam ulama-ulama itu ya, terutama dalam kitab hikam itu jelas, tanda atau amal yang pasti diterima, ini tolong dicatat penting, adalah amal yang Bapak Ibu lupa.
Kalau Bapak Ibu masih ingat-ingat terus, dulu saya hutangi, dulu saya bantu, ya alamat aja sudah. Karena ketika lupa itulah yang benar-benar insya Allah pasti diterima. Kenapa? Karena kalau nggak lupa itu mesti ngundat-ngundat ya. Artinya apa ya? Ngungkit-ngungkit. Oh dulu saya, nah, kan saya sudah bilang ini bukan duit saya Pak, bukan duit saya. Kok sampean ngungkit-ngungkit? Memangnya sampean punya apa? Kita nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Secara hakikat semua milik Allah. Allah cuma menitipkan dan sebagainya. Oke ya. Nah sebelum saya akhiri, nanti Bapak Ibu cek sekarang. Orang dalam ibadah itu ada tingkatan. Ini cara mudahnya aja supaya lebih aplikatif. Pertama, tingkatan ibadah pertama nanti sampai cek sampai masuk golongan mana nih? Adalah golongan pedagang. Sudah, golongan pedagang itu kalau beramal minta untung. Yaitu ya Allah saya minta surga. Itu pedagang. Ketika sampean sholat berdoa dan sebagainya masih saya minta surga, itu pedagang. Kemudian yang kelompok kedua adalah budak. Budak itu mau melakukan karena takut. Jadi ketika Bapak Ibu sholat, puasa, zakat, macam-macam haji karena takut neraka, itu termasuk kelompok budak. Nah, yang ketiga ini yang paling hebat. Nah, ini kelompok arif ya. Kelompok arif ini sudah tidak ngurus lagi. Yang penting saya mencari ridho Allah, saya sebagai hamba, saya mencintai Allah. Niat saya ibadah adalah cuma satu, mencari ridho Allah. Nah sekarang hari ini Bapak Ibu sudah tahu. Bapak tingkat yang mana nih? Sholat tiap hari itu karena takut neraka. Berarti budak. Nggak salah Bapak Ibu sekalian. Memang kita kan minta Robbana atina fid dunya, itu nggak salah. Tapi secara hakikat sebenarnya kita. Karena begini, ketika Bapak Ibu sudah minta dapat ridho Allah, itu semua beres sudah. Semua sudah beres. Jadi nggak ada lagi. Ya jelas saja kalau ketika Allah ridho itu sudah kalau kita cinta Allah itu biasa Bapak sekalian. Tapi kalau Allah mencintai kita itu luar biasa. Nah, kita itu mencari cintanya Allah. Kalau kita mencintai Allah itu biasa aja kan kita menghamba ini. Tapi ketika Allah mencintai kita, apapun itu jadi sudah beres sudah. Makanya kan dalam satu surat itu kan, barang siapa bertakwa maka Allah itu jaminan Allah ya, itu nggak main-main ya, dicarikan jalan keluar ya, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu jaminan Allah, namanya takwa itu kan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah senang ketika kita tawakal menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala keperluan kita. Kalau sampean masih resah, masih gelisah, ya nikmati aja ya. Karena makanya wali-wali itu tidak takut dan tidak sedih. Maksudnya itu karena sudah semua ya yakin rahmatnya Allah, kemudian semua akan dijamin Allah. Makanya tenang hidupnya, gembira terus. Oke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Saya ini sholat tadi, puasa, ini sebentar lagi puasa, kemudian zakat, sedekah, ibadah semua itu di kelompok mana saya? Karena saya pengen surga, pedagang. Kalau saya takut neraka, kelompok budak. Kalau karena cinta kepada Allah, mencari ridhonya, itu yang paling sempurna. Nah sekarang Bapak Ibu pilih aja mana yang sekarang, atau bukan pilih, maksudnya rasakan aja sendiri mana Bapak Ibu sekalian yang kelompok yang cocok untuk kita. Baik ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.